Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Abdillah, mahasiswa Universitas Ngurdiwaluyo, Prodi D3 Keperawatan semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan diet asam untuk penderita asam urat. Ini tujuan umum dari pendidikan kesehatan yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengetahuan diet asam urat terhadap penderita penyakit asam urat. Yang kedua, tujuan khusus dari pendidikan kesehatan ini yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan diet asam urat sebelum diberikan pendidikan kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan diet asam urat sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengetahuan diet asam urat sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Baik, apakah Anda mengetahui tentang diet asam urat ini? Diet asam urat ini adalah menjaga pola makan yang sehat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalami kenaikan asam urat. Kenaikan asam urat ini disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purin dan berat badan yang berlebihan, dan yang terakhir karena sering minum minuman beralkohol. Lalu tujuan apa diet asam urat ini? Yaitu tujuan diet asam urat ini untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan memperlancar pengeluaran asam urat. Baik, makan apakah yang diperbolehkan untuk penderita asam urat? Baik, makanan yang dianjurkan oleh penderita asam urat yang pertama yaitu sayuran wortel. Sayuran wortel ini sayuran yang berasal dari akar seperti wortel dan ubi yang mengandung jumlah purin yang paling rendah. Purin merupakan zat yang akan dicerna menjadi asam urat di dalam tubuh. Oleh karena itu, wortel termasuk ke dalam sayuran untuk penderita asam urat yang aman dikonsumsi. Kemudian, terong dan tomat. Selain wortel, terong dan tomat juga merupakan sayuran rendah purin yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian, brokoli. Sayuran brokoli ini sangat kaya akan kandungan vitamin C karena juga dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Kemudian kentang. Kentang merupakan sayuran rendah purin dan kaya juga akan vitamin C yang dapat membantu mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk jenis makanan yang baik untuk penderita asam urat karena penderita asam urat disarankan untuk menjauhi protein hewani. Kacang bisa menjadi sumber protein yang baik. Kemudian bayam. Bayam merupakan sayuran yang mengandung purin, namun menurut penelitian, purin yang berasal dari sayuran aman dikonsumsi bagi mereka yang menderita asam urat. Kemudian jamur. Jamur juga kaya akan serat dan rendah kalori. Sama seperti bayam, jamur juga merupakan sayuran yang baik untuk penderita asam urat. Kemudian daftar makanan yang
tidak diperbolehkan oleh penderita asam urat atau pantangan makanan untuk penderita asam urat. Yang pertama yaitu jeroan. Untuk jenis makanan ini untuk disarankan untuk menjauhi karena jeroan seperti hati, organ dalam lainnya memiliki kandungan purin tertinggi. Kemudian makanan laut atau bunga bahari atau seafood. Mulai sekarang cobalah untuk membatasi konsumsinya karena makanan laut kaya akan purin. Jenis-jenis makanan laut yang menjadi pantangan bagi penderita asam urat tinggi antara lain adalah kerang, ikan asin, ikan teri, sarden. Kemudian ada juga sayuran yang memiliki kadar purin yang tinggi, yaitu seperti bayam, kembang kol, kacang polong, dan jamur. Namun, menurut penelitian, mengkonsumsi purin yang berasal dari sayuran tidak menimbulkan masalah bagi penderita asam urat tinggi. Artinya, risiko terkena asam urat atau serangan ulangannya tidak meningkat. Meski begitu, disarankan untuk membatasi jumlah mengkonsumsi untuk dikonsumsi. Kemudian, minuman yang beralkohol. Banyak beberapa jenis minuman yang beralkohol yang mengandung purin yang tinggi dan bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Minuman beralkohol tidak baik bagi penderita asam urat adalah bir, contohnya bir. Selain itu, bir juga bisa menyebabkan dehidrasi yang akan memicu datangnya rasa nyeri pada penderita asam urat tinggi. Minuman beralkohol lainnya juga mengandung purin namun dalam jumlah sedang, yaitu anggur atau wine. Kemudian gula. Meskipun kadar purin dalam gula tergolong rendah, Anda tetap disarankan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi makanan gula secara berlebihan karena bisa menyebabkan diabetes dan obesitas. Baik, pendidikan kesehatan kali ini saya sudah selesai. Jika ingin ada pertanyaan dan ada yang belum paham bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.